Tuh. Jadi intinya kan tuh mana bisa kan, tetapi sisi lain mulai belajar dan mereka belajar nanti dari tahun 80 sampai 20 tempat lokasi. Ya kalau digabungkan dengan sekarang mungkin buah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah diberi kesehatan, kesempatan untuk berkumpul ke tempat Abah. Ya, sama-sama kita bersilaturahmi dengan Padepokan Medal Pusaka ya, Kang. Medal Pusaka. Ya, dengan sesepuh Gajah Putih. Kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kebenaran
sampai ke jannah. Pemirsa JF Muslim yang berbahagia, pada malam hari ini kita sangat berbahagia sekali bisa berkunjung ke Padepokan Medal Pusaka yang pengasuh langsung sesepuh Gajah Putih, Abah Wawan Setiawan ya, dan Akang Taufik Hidayat Setiawan ya. Ini penerus beliau. Jadi pada malam hari ini kita mungkin mau berbincang-bincang tentang apa itu Gajah Putih, apa namanya, apakah itu organisasi atau itu semacam perkumpulan atau apa, nanti kita bertanya. Ya, di sini ada juga Kang Ucu ya, yang setia, kemudian yang tidak asing lagi Kang Fajar Akbar ya, juga dari komponen Gajah Putih ya, ketuanya juga salah satu, dan juga bergabung dengan saya di hukum ya. Jadi pemirsa JF Muslim, nah tuh bisa ciriin itu Kang Fajar, Abah, mungkin kita akan sering ke sini, Kang Taufik ya kan. Ya, kita akan awal mulanya awal mulanya kita konten ini dulunya sejarah kita, sejarah dan budaya awal mulanya. Setelah berkembang, kemudian kita diarahkan ke ada salah satu spiritual, ke arah sana kita diarahkan, Bah. Cuman kita kemas sesuai dengan apa yang diminta penonton tadinya. Gitu, Bah. Jadi mulai dari awal kita merangkak, sekarang insya Allah penonton kita udah 56.000, Bah. Paling juga ada sampai 100.000 penonton ya, alhamdulillah. Jadi nanti ada murid-murid Abah banyak sekali di sini ya. Mungkin sebagian ya Kang Pauji hanya ya? sebagian berapa kecil, ya? 20%. 20%. Jadi kita akan bertanya dulu ke Abah dulu ya. Bah, saya mau bertanya, itu Gajah Putih itu organisasi atau perkumpulan atau padepokan atau apa, Bah? Kebetulan Gajah Putih ini ada yang punya sangkaan kan organisasi atau ormas. Sebetulnya Gajah Putih adalah suatu perguruan atau dalam bahasa Sundanya paguron. Jadi kalau orang misalnya berprasangka yang lain-lain, organisasi atau ormas, itu bukan sama sekali salah. Ada perguruan gitu. Iya. Jadi pemirsa udah tahu ya, itu paguron ya. Di paguron inilah ada banyak komponen di sini. Ada organisasi ini, organisasi B, C, C, semua kumpul di sini. Jadi perguruan, kemudian silaturahmi budaya ya, Bah ya. Jadi itu, pemirsa kalau mendengar Gajah Putih itu bukan organisasi itu ya, Bah ya. Yang kedua, Bah, awal berdirinya ini siapa yang mendirikan, Bah, dan kapan berdirinya? Baik, saya menjelaskan sepengetahuan saya aja. Gajah Putih sebetulnya lahirnya itu mungkin sekitar 1955 lahirnya. Namun diresmikan adalah tahun 1959. Alhamdulillah sampai sekarang masih lestari gitu. Nah, kalau kesepuhannya itu adalah Kiai Haji Zainuddin yang bertempat tinggal di Garut, Geger Pasang, Kampung Geger Pasang, Kecamatan Samarang, Garut. Samarang, Garut ya. Atau sering disebut Mama Zainuddin. Kiai Haji Zainuddin. Mama Zainuddin ya. Yang di budayanya orang sering sebut ya. Betul. Ya, Bah. Kemudian sampai ke Abah ini turunan yang keberapa nih, Bah? Ketiga, kedua, atau? Kebetulan saya
jujur bukan dari keturunan beliau, tapi adalah penerus-penerus atau pengembang. Iya, pengembang. Pengembang dari, mungkin saya ke pengembang ke sekitar ke 4 atau ke 5 mungkin. Kelima ya. Iya, kelima. Jadi jenjang ke itunya ya, yang kelima. Iya. Oh, yang Kang Fauji yang ke-6 ya. Iya. Ke Kang Fajar juga ya. Ya, jadi mungkin kita nanti pemirsa, saya sangat tertarik sekali tentang budaya, Bah. Walaupun saya itu tidak asli Sunda, tapi sangat tertarik dengan kebudayaan Sunda. Alhamdulillah. Jadi udah Alhamdulillah. beberapa pauguron dulu hampir tiap minggu kita dari pauguron ini, kemudian sempat diundang juga di acara besar dulu itu. Di pauguron ya. Jadi itu, nah kini kita coba lagi ya karena tertarik dengan itu. Nah sekarang ke Kang Fauji nih. Ya. Kang Taufik ya. Kang Taufik, kalau belajarnya itu sejak kapan? Dari Bapak langsung? Oh iya. Ya kebetulan saya adalah salah satu putra beliau, saya adalah putra kedua yang ada, karena kebetulan anak yang pertama meninggal pada waktu kecil. Pada waktu saya belajar, kebetulan pada waktu itu dari sejak usia, kalau saya sendiri dari sejak usia perkiraan mungkin sekitar 6 tahun ya Pak ya. Umur 6 tahun ya. Umur 6 tahun dan belajar sampai hari ini. Wah, luar biasa. Waduh. Sampai hari ini usia 6 tahun. Jadi semua ilmunya Abah ya, turun ke sini. Kalau kakak saya dari usia 4 tahun, 3 tahun 4 tahun. Dari 4 tahun. 4 tahun ya. Kakak saya, lalu ke saya, itu kakak saya dari 4 tahun, saya dari 6 tahun. Iya, luar biasa. Kemudian muridnya yang kebanyakan seminggu itu berlatihnya berapa kali? Nah, untuk jadwal latihan di Padepokan Muda Pusaka yang pusat ini, karena kita kebetulan punya 15 cabang padepokan, ya alhamdulillah kita membangun silaturahim gitu. Dari mulai wilayah ya Kota Bandung, Kabupaten Bandung, termasuk kita juga bersilaturahim ya dalam arti membuka cabang di Mentawai Kalimantan Selatan, luar biasa. lalu di ya. Riau di Mekar ya? Di Riau di Mekarsari kalau tidak salah tepatnya, lalu di Sarolangun Jambi juga. Dan kalau yang di Singapura itu di perumahan Bukit Batok Street. Nah, kebetulan itu namanya Muhammad Ridwan bin Isnin yang di Singapura. Nah, sisanya ya, antara wilayah di sini dengan yang Kota Bandung dengan di Kabupaten Bandung Barat. Boleh juga itu kita buka Lagadar itu Kang. amin. Padepokan Medal Pusaka apa? Amin. Jadi mendidik juga orang-orang yang ada di sana, Cuk. Kita membangun silaturahim. Kita membangun silaturahim. Ya. Kita tidak ada niat untuk apa-apa, tapi kita membangun silaturahim ke sana. Sengaja. Muridnya sekarang yang di sini aja di sini Yang ada aktif sekarang di sini kurang lebih mungkin 50 orang. Dari 150 itu asalnya. Ya, biasa. Ya bukan masalah punya ya sudah stabil. Gitu. Yang sekarang aktif kurang lebih 50 orang. Ini pernah diadakan ikut-ikut kejuaraan atau kontes budaya? Kalau kontes budaya kita sudah sering ya. Sudah sering ya, termasuk kita kemarin beberapa tahun sebelum kita pandemi kita kontes budaya di Bekasi kita. Kita di Bekasi. Kita mengadakan kontes budaya di Bekasi juga. Termasuk kalau misalnya kontes-kontes ya kita juga mengikuti. Hanya mungkin jangkauannya masih wilayah setingkat provinsi lah gitu. Iya. Bah, Abah lagi nih ya. Bah, ini kan ada muridnya dari Singapura sekarang mendirikan padepokan di Singapura ya, Bah. Betul. Jadi sering kontekan itu sama beliau. Kebetulan yang punya nomor telepon adalah anak saya. Sering sama. Kalau abang nggak punya nomor saya telepon komunikasinya langsung ya. Ya sambil memantau. Termasuk kebetulan kita kan punya jaringannya lewat
media sosialnya Iya. di WhatsApp gitu. Jadi kita ada grup Padepokan Muda Pusaka, nanti perwakilannya, pengurusnya, termasuk pelatihnya masuk di dalam itu ya. Jadi kalau misalnya ada informasi ya yang harus memang notabene-nya harus mengikuti ke pusat ke Padepokan ini, ya kita tinggal share saja. Tinggal mereka mempraktekkan apa yang menjadi kebijakan di kita. Nah, tapi juga di cabang-cabang mereka kebanyakan otonomi. Hanya mungkin yang menjadi acuan bakunya seperti aturan-aturan dan termasuk juga masalah pembakuan jurus itu harus seperti apa gerakannya bukan jurus baik jurus yang dibakukan dalam arti jurus yang dasar ini yang 24 ya tambah 1 jurus, lalu ada jurus langkah lagi, semuanya ada 10 jurus langkah gitu. Nah kita ya mereka mengacunya mengikuti aturan yang di sini. Iya. Oh berarti apa namanya kayak langkah-langkah itu atau jurus itu memang udah baku dari Mama Dinudin dulu. Betul. Udah baku ya. Ya, Gajah Putih itu ada 3 ya. Jadi yang wajibnya ada 3. Ya, yaitu 1 jurus, 2 langkah, ketiga Rusia. Artinya Rusia itu adalah dari jurus itu gimana sampai bisa istilahnya jurus itu bisa berkembang menjadi suatu gimana ya? Jadi ada ininya gitu, kayak kelanjutan dari jurus, bukan hanya pengembangan dari jurus ya. Iya, perkembangan dari jurus. Yaitu Rusia. Jadi rahasia dari gerakan jurus itu sendiri mungkin sebenarnya. Jadi rahasia dari gerakan dari jurus masing-masing jurus nanti ada bukaannya atau nanti rumusannya gitu, rumusan dasarnya. Di rumusan dasar misalnya jurus 1 rumusan dasarnya seperti ini gerakannya. Yang dimaksud misalnya nama jurus pertama misalnya jurus gitu. Nah bukaannya atau rahasianya seperti ini. Kemana maksud dan tujuannya seperti apa, nah seperti itu gitu. Oke. Nah Kang Fajar, mau bertanya Kang Fajar. Selama menimba ilmu ke Abah ini apa kesan-kesannya? Kalau menurut saya Abah itu orang yang bijak ya. Karena kalau untuk Gajah Putih itu harus betul-betul dari segi ajarannya gitu. Kalau nggak ngerti dulu ajarannya ntar bisa ngabur juga Bang Jon gitu. Makanya saya ajak juga Bang Jon ke sini, satu kan untuk mengguar sejarah Gajah Putih dan ajarannya itu seperti apa gitu. Nah, ini untuk saya pribadi terus terang saja belum mengenal betul. Terutama sekarang zamannya globalisasi kan, anak-anak sekarang main gadget. Nah, insya Allah untuk pertemuan kita ini anak-anak Paguron yang khususnya di daerah saya juga bisa ngerti gitu tentang ajaran Gajah Putih yang sebenar-benarnya gitu Pak. Nah, saya juga mau bertanya juga ini Bang Jo gitu. Jadi tolong jelaskan Mbah ya, kenapa Gajah Putih itu satu kakinya ada 3 semacam itu ya. Apa yang dimaksudnya dengan ilmu luhung te adigung sakti diri tekumaki gitu. Nah Baik, memang betul Gajah Putih itu punya moto. Jadi untuk pegangan, tapi ini bukan untuk Gajah Putih aja, ini untuk seluruh. Nah, baik, saya buka sedikit masalah moto Gajah Putih ini. Ilmu luhung te adigung sakti diri tekumaki yakin usik kersaning ilahi. Yang maksud di sana itu kalau di bahasa Sunda kan atau bahasa Indonesia kan, dia mempunyai suatu ilmu, dia tidak bisa nggak mengembangkan diri gitu. jangan angkuh gitu ya. Nggak boleh angkuh. Lalu kedua, sakti diri tekumaki. Dia mempunyai kebisaan atau kepandaian lebih daripada orang lain, atau punya dalam kata dasarnya itu mungkin kesaktian gitu ya. Nah, tapi tidak di orang lain nggak dikasih tahu gitu, nggak berkoar gitu, maksudnya nggak berkoar. Terus yang ketiganya yakin usik kersaning ilahi,
semua makhluk hidup tentunya ada yang menggerakkan, yaitu apa? Tidak ada daya tangan dan itu hanya Allah ya yang maha kuasa gitu. Nah itu. Lalu kenapa gajah putih kakinya ada 3? Mungkin anak saya bisa menjelaskan lebih rinci lagi, karena anak saya itu mungkin kalau abah ini suka balelo, kalau bahasa balelo gimana ya bahasa Indonesianya? Anak karena kita nggak punya gigi jadi agak susah. Silakan ya, dijawab lah sama anak saya. Kenapa kakinya ada 3? Ya, Kang. Kenapa gajah putih itu kakinya 3? Sebetulnya terlihatnya yang terlihat 3. Ya. Dari bayangan itu sendiri juga kan jadi 4 sebetulnya yang seperti itu. Ya mungkin sebelum ke kenapa gajahnya ada kakinya 3, terlihatnya itu sepertinya 3. Nah sebelum ke sana mungkin ada yang perlu dibahas ya Kang Fajar ya. Salah satunya di filosofi kebetulan saya sudah merangkumnya itu istilah Sundanya mah nyukruk ya, jadi apa? Jadi nyukruk teh napak tilas ke beberapa tokoh itu, termasuk tokoh-tokoh yang di perguruan dan termasuk juga tokoh-tokoh yang memang notabene mereka ahli filsafat dan kebetulan mereka dekat juga dengan orang-orang perguruan di Gajah Putih termasuk persesepuhnya. Makanya kita buat dulu ini dalam sebuah rangkuman. Sebetulnya ini rangkuman segini. Nanti masih banyak penjabarannya. Nah, salah satunya ini Gajah Putih itu dari asal katanya dari huruf hanacaraka. Yang pertama ga, ja dengan h gitu. Ga-nya itu artinya kuasa, H-nya itu wujud halus dari jiwa gitu ya. Nah, H-nya itu hidup gitu. Nah, maksud dari bahasa gajah itu artinya secara gambaran itu gajah. Nah, itu adalah manusia itu sendiri. Jadi lambang gajah ini yang warna putih ini, jadi yang ini adalah perwujudan dari manusia itu sendiri. Gitu. Manusia yang bersih gitu. Nah, kalau memang penjabaran tentang gajahnya tentu saja hewan yang sangat besar dan lain sebagainya itu secara umum pun sudah mengetahuinya. Nah di sini ada juga yang telinganya nyal, karena memang lambang ini ada telinganya terlihat memang lebar, gitu ya, karena gajah memang lebar dibanding yang lainnya, yang lebar. Ya, termasuk juga di sana kan saya buat bagan filosofinya di sana, bagan filosofinya. Gitu. Nah, telinganya lebar itu artinya yang menerima kepada ilmu yang ditemukan hasil berburu gitu. Nah, sepertinya telinga itu. Dan arti yang lain juga tentang wawasan, tentang wejangan, nasihat gitu. Jadi menerima gitu. Harus lebar-lebar menerima. Harus lebih mendengar gitu, sebab kejadian yang menimpa di sekelilingnya serta lebih peduli. Nah, jadi karena begini kan, lebih peduli. Nah, telinga lebar menutup begini kan gajah itu kan. Jadi lebih peduli terhadap masalah-masalah masyarakat untuk tujuan yang lebih baik. Kita harus juga peka terhadap informasi-informasi yang berada di sekelilingnya dan juga dari apakah benar atau salah tentang kabar tersebut. Atau artinya kita harus bertabayun gitu. Jadi melihat dan mendengar sesuatu perkara itu kita harus bertabayun, meneliti dulu, jangan asal menentukan gitu. Nah itu, nah maknanya kurang lebih seperti itunya ada di Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 6 penjabarannya. Iya, makanya semua penjabaran ini kita gambarannya dari Al-Quran semuanya gitu. Termasuk jurus juga ini dari Al-Quran gitu penjabarannya ya. Satu dari 24 ya. Iya. Makanya ada. Ya, termasuk ada juga. Nah, terus matanya kecil tuh ya. Matanya kecil kan memang gajah itu kecil, tapi bukan artinya ya memang gajah itu matanya kecil tidak besar gitu, kecuali mungkin di film kartun. Nah, untuk artinya permaknaannya artinya itu tajam gitu atau awas atau waspada. Nah, makna yang lain dari waspada tersebut adalah bentuk ke takwa. Nah, karena waspada itu artinya takwa kan. Waspada takwa gitu. Takwa. Jadi mata kecil itu kita intinya kita kepada ketakwaan gitu.
Nah, kita harus fokus atau konsentrasi terhadap tugasnya, dalam tugasnya untuk mengarahkan kepada sesama manusia supaya segala sesuatu yang diharapkan terlaksana. Gitu. Makanya kita harus memang betul-betul bertakwa kan gitu. Nah, lalu gajah memiliki kaki, artinya ya kuat dalam menahan segala jenis-jenis ujian, cobaan, dan kehidupan. Gitu. Lalu kakinya lurus, gitu. Nah, kakinya lurus, artinya apa? Lurus akal pikirannya, tetap tertuju dengan bersihnya hati dari kemusyrikan, istiqomah, ketauhidan, gitu. Kita jauh juga dari iri, dari dengki, dari jahil. Arti jahil itu kebodohan, kan gitu. Kebodohan dalam hal keakidahan, gitu. Dan aniaya, dan ya istiqomah tentunya. Arti istiqomah kan kukuh, teguh, gitu. Keyakinan dalam diri itu. Nah, itu permanaan dari kaki ini. Lalu belalainya juga, nih ada belalainya yang panjang gitu. Artinya dalam kehidupan kejujuran harus diutamakan. Nah, itu kejujuran diutamakan karena memang ada bahasa al-amin mahmud, orang yang jujur itu sangatlah terpuji. Gitu. Ya. Nah, kejujuran diutamakan sebab hidung yang keluar masuknya napas menandakan hidup. Tuh. Jadi hidup jujur seperti itu. Nah, hidup harus bisa memanfaatkan segala kemampuannya untuk kepentingan dan kebutuhan semuanya supaya tujuan yang diharapkan terlaksana dengan penuh kebenaran. Itu permaknaan kurang lebih dari belalai yang panjangnya. Lalu juga ada yang kening lebarnya yang seperti itu, karena keningnya lebar. Nah, permaknaannya artinya daya pikiran yang diberikan oleh Zat yang Maha Cipta, Zat yang Maha Kuasa, Rabbul Izzat yang Maha Kuasa itu artinya harus dimaksimalkan segala kemampuannya. Ya, gitu. Harus dimaksimalkan segala kemampuannya itu. Gitu. Bahwa kehidupan di alam dunia itu dengan menggunakan akalnya supaya membuahkan hasil atau manfaat dari apa-apa yang diperbuat oleh kita. Itu kurang lebih makna tentang kening lebar tersebut. Jadi berpikir secara betul-betul supaya membawa manfaat dan tujuannya terlaksana dengan penuh kebenaran. Manfaat yang diperbuat oleh kita. Lalu juga ada gadingnya. Ada gadingnya di sini. Ada gading. Bahwa gading merupakan sumber kemanfaatan. Nah, gadingnya dulu nih. Bahwa gading merupakan sumber kemanfaatan. Bahwasanya hidup itu harus bisa memberi manfaat bagi dirinya, gitu ya, dan juga untuk semuanya atau untuk masyarakat umum. Itu menandakan makna dari gading itu sendiri. Lalu di perguruan kita gadingnya itu melekuk ke dalam gitu. Kan kalau misalnya serum kita terkadang terlihat juga kan keluar. Nah, makna dari gading yang melekuk ke dalam artinya manusia yang sudah diberikan akal serta pikiran, tentu dia jadi seorang pemimpin untuk dirinya sendiri serta masyarakat umumnya yang heterogen. Jadi artinya merangkul, melindungi gitu. Bukannya memecah. Makanya kalau misalnya ada lambang yang membuat lambang gadingnya keluar, itu berarti upaya memecah belah. Makanya ke dalam, merangkul gitu, melindungi. Gitu, seperti itu. Ya, kita makanya harus bisa menyatukan dalam segala halnya, segala rupa tajam dengan kuatnya gading. Kalau manusia melihara keluar biasaan dalam dirinya untuk menguatkan pertahanan dari serangan, gitu, dari serangan lawan, untuk membela dirinya sendiri dan dari orang lain pada umumnya. Dengan awasnya rasa menjadi merasa. Dalam istilah Sunda, rasa jeung rumasa. Nah, gitu. Gitu. Maka jadi terasa cocok dengan fungsi prasa karena yang menjadi luar biasa tersebut, karena rasa rumasanya menyatu seperti itu. Jumlah lekukan telinga gajah, nah gitu, jumlah telinga gajah ya, untuk yang bagian sebelah kanan ada 5 lekukan gitu. Jadi yang bagian kanannya 5, yang bagian kanannya itu 5 gitu. Nah, yang ini yang sebelah kanannya 5, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan untuk yang kirinya itu 4 gitu. Melakukannya 4. Itu menandakan yang sebelah kanan 5 lakukan tersebut itu 5, ini 4 menandakan tahun
lahir secara resmi perguruan kita, yaitu tahun 1959. Nah, 59. 5 tambah 4 jadi 9. 5 tambah 4 jadi 9, dan 9 ini merupakan angka yang paling baik. Baik. Iya. Nah, setelah itu 0. Nah, 0 itu kembali ke kosong lagi. Iya. Itu. Seperti itu. Ini kalau dijabarkan terlalu panjang nih. Kalau dijabarkan terlalu panjang. Iya. Mungkin kurang lebih, karena memang permaknanya kita masih panjang ya Pak Bustami ya. Boleh. Nanti Berkelanjutan. seri lah ya. Seri. Ya pemirsa Jaya Bustami yang budiman, kita tadi udah mendengarkan sekilas info tentang gajah putih, filosofinya yang ada di gambar tersebut, itu semuanya bermakna. Ya, jadi kalau kita jabarkan malam ini, wah itu bisa sampai pagi. Jadi sama Akang tadi udah dijabarkan ini fungsi-fungsi, insya Allah kita paham ya. Lihat gambar gajah putih udah paham kita ya pemirsa Jaya Bustami, mungkin yang pengen tahu ini ya kan. Kemudian ini Abah yaitu turunkan keempat apa namanya tahta gajah putihnya lah ya, keempat atau kelima ya ajaran. Mudah-mudahan akan berkembang terus ya, kita berharap, sehingga budaya dan melestarikan budaya asli negara kita ya, asli juga dari Sunda ya, Jawa Barat ini kita pertahankan terus. Mudah-mudahan bisa menyebar, ini udah ke mancanegara, ini luar biasa ya kan. Mudah-mudahan nanti masuk dalam cabang resmi di internasional, bah. Luar biasa kalau begitu ya. Jadi mungkin kita mau bergabung juga nih, nama Abah nih minta soan juga ini. Luar biasa nih ya. Pemirsa Jaya Bustami, mungkin demikian sekilas. Kita akan mungkin lain kesempatan kita kesini lagi untuk menyambung lagi pembicaraan selanjutnya, Kang ya. Ini udah kesempatan yang luar biasa. Terima kasih sekali Bah, Kang Fajar. Mudah-mudahan ini silaturahmi yang bermanfaat ya bagi kita semua, insya Allah. Dan demikian Jaya Bustami, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Project.